Berhenti. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, berhenti sejenak. Ada sesuatu yang terjadi padamu pagi ini, dan mungkin kamu belum punya kata-kata untuk menjelaskannya, tetapi aku datang untuk memberitahumu apa itu. Kamu telah memikul pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang-orang di sekitarmu. Kamu telah bekerja lebih keras daripada banyak orang, namun pintu itu masih terasa seperti belum juga terbuka, dan kamu mulai bertanya dalam diam, apakah kamu salah arah atau apakah kamu sekadar terlalu lelah untuk terus berharap. Malam ini, kamu tidak akan pulang dengan kebingungan yang sama. Kamu akan mengenali tanda-tanda yang telah muncul berulang kali di hidupmu. Kamu akan memahami pola tunggal yang selama ini menahan langkahmu. Dan sebelum kita menutup, ada sebuah pernyataan yang akan kuucapkan langsung atas hidupmu. Karena pesan ini tiba padamu bukan kebetulan, melainkan pada waktu yang sudah ditetapkan. Aku tidak berbicara kepada keramaian. Aku berbicara kepadamu yang mendengarkan ini dengan dada yang sedikit berat, dengan pikiran yang tidak sepenuhnya tenang, dengan hati yang sudah lama menunggu sesuatu yang tidak bisa disebutkan di meja makan atau dijelaskan kepada teman dekat tanpa merasa asing. Ini adalah janji yang sederhana, tetapi dalam. Kamu akan melihat bahwa kelelahan yang kamu rasakan bukanlah tanda kegagalan. Kamu akan melihat bahwa jarak yang tiba-tiba muncul antara kamu dan beberapa hal lama justru adalah tanda penyesuaian. Kamu akan melihat bahwa beberapa penutupan yang membuatmu sakit sebenarnya sedang membersihkan jalan yang tidak bisa lagi kamu lewati dengan cara lama. Dan kamu akan mendengar dengan sangat jelas bahwa apa yang tampak seperti penundaan bukanlah penolakan. Apa yang tampak seperti kekosongan bukanlah kekalahan. Apa yang tampak seperti diam justru sedang dipenuhi oleh sesuatu yang bekerja lebih dalam daripada penglihatanmu saat ini. Aku mengatakan ini kepadamu seperti seseorang yang datang membawa surat yang sudah lama disiapkan. Bukan karena kamu mencari. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Sensasi, tetapi karena kamu sudah terlalu lama hidup di antara tanda-tanda yang tidak pernah benar-benar dijelaskan oleh siapapun di sekitarmu. Karena ada jam-jam yang terus memanggil namamu di malam hari. Kamu terbangun pada saat yang sama, lalu menatap langit-langit, lalu merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengetuk dari dalam dada, bukan dengan takut, melainkan dengan desakan yang sunyi. Itu bukan gangguan semata. Itu adalah panggilan yang belum kamu beri nama. Karena ada gelombang emosi yang datang tanpa izin. Satu saat kamu tenang, lalu tiba-tiba air mata hampir muncul saat kamu mendengar kalimat biasa, atau saat sebuah lagu lama lewat, atau saat kamu melihat wajah seseorang dan merasa seluruh tubuhmu mengerti sesuatu sebelum pikiranmu sempat menyusul. Itu bukan kelemahan, itu adalah penyesuaian yang sedang berlangsung. Karena ada percakapan lama yang kini terasa kosong, hal-hal yang dulu membuatmu mengangguk kini terdengar seperti ruangan yang sama tetapi udaranya berbeda.
Kamu tidak menjadi dingin, kamu menjadi jujur. Dan kejujuran seringkali terdengar seperti jarak sebelum ia terdengar seperti damai. Karena ada angka-angka yang berulang di tempat yang tidak sama, pada tanda terima, pada plat kendaraan, pada layar, pada waktu, pada nomor yang lewat, begitu saja tetapi kembali lagi dan lagi seolah dunia menepuk bahumu dengan bahasa yang tidak ia ingin terjemahkan terlalu cepat. Itu bukan kebetulan yang berisik, itu adalah penguatan yang lembut. Jadi dengarkan ini dengan hati yang tidak perlu membela diri. Tanda-tanda itu bukan masalah yang harus kamu panikkan. Tanda-tanda itu adalah konfirmasi bahwa sesuatu di dalam dirimu sedang bergerak ke tempat yang lebih benar. Kelelahanmu sedang menata ulang ritme. Jarakmu dari yang lama sedang mengosongkan ruang. Jam yang sama yang terus memanggilmu sedang menandai sebuah pintu. Itu sebabnya kamu merasa seperti berjalan di antara dua dunia. Satu dunia masih memanggilmu dengan nama lama. Dunia yang lain belum sepenuhnya terlihat, tetapi sudah terasa lebih jujur, lebih tenang, lebih hidup. Kamu belum salah. Kamu sedang disiapkan. Ambil napas pelan. Biarkan itu duduk di tempat terdalam dari dirimu yang paling lama menunggu untuk diakui. Jangan buru-buru menolaknya hanya karena ia terasa terlalu akurat. Jika satu saja dari tanda-tanda ini baru saja mengenai tempat yang paling sunyi di dalam dirimu, jika bahumu sempat turun saat kamu mendengarnya, tulislah 888 di komentar. 888 adalah bahasa sederhana dari kelimpahan yang sedang dibuka. Tulislah 888, lalu kembali kepadaku. Karena di balik tanda-tanda ini, ada sesuatu yang lebih tua daripada kelelahanmu. Ada satu pola yang telah berjalan diam-diam di bawah hidupmu, dan kalau kamu melihatnya sekarang, kamu tidak akan bisa melihat hidupmu dengan cara lama lagi. Di bawah semua itu, ada pola mengayuh pintu yang sudah tidak lagi menempel pada engselnya. Ada pola terus mendorong, terus menjelaskan, terus membuktikan, terus memanggil perhatian dari tempat yang sebenarnya sudah tidak mendengarkan lagi. Kamu tidak bodoh, kamu setia, tetapi kesetiaan yang tidak diperbarui bisa berubah menjadi kebiasaan memegang sesuatu yang sudah selesai. Kamu sudah melakukannya dalam banyak bentuk. Kamu berusaha keras di tempat yang salah. Kamu menaruh seluruh napasmu pada seseorang yang hanya memberi separuh kehadiran. Kamu memberi waktu, tenaga, pengertian, dan doa, lalu tetap merasa bahwa hasilnya selalu lebih kecil daripada pengorbananmu. Kamu bertahan karena kamu mengira bertahan selalu sama dengan iman. Tetapi tidak semua yang kamu pertahankan masih ditugaskan untukmu. Ada saat ketika kamu tidak sedang dipanggil untuk menjadi lebih keras. Kamu sedang dipanggil untuk menjadi lebih jujur. Ada saat ketika tanganmu bukan harus menggenggam lebih kuat, melainkan membuka. Dan itulah sebabnya sebagian dari rasa sakit ini terasa seperti kebingungan yang memanjang. Bukan karena kamu tidak tahu apa yang terjadi, tetapi karena kamu telah hidup terlalu lama dalam pola yang mengajarkanmu bahwa nilai diri harus dibayar dengan lelah, bahwa penerimaan harus diperjuangkan dengan letih, bahwa pintu yang terbuka pasti selalu lahir dari paksaan. Pola itu mahal, ia menguras tenangmu, ia membuatmu menafsirkan penolakan sebagai tantangan pribadi. Ia membuatmu menganggap kelelahan sebagai bukti kesetiaan. Ia membuatmu terus memegang beban yang sebenarnya sudah diminta untuk kamu letakkan. Tetapi aku melihat sesuatu yang lebih dalam lagi. Karena pola ini bukan hanya kebiasaan. Ia memiliki akar. Ia tumbuh dari tempat yang lebih tua daripada keputusanmu hari ini. Bayangkan sebuah pohon besar yang hidup bertahun-tahun dalam angin, hujan, dan musim yang berubah. Orang-orang hanya melihat batangnya, cabangnya, daunnya. Mereka memuji rimbunnya atau mengeluh karena ia tampak terlalu diam. Tetapi yang menentukan hidup pohon itu bukan apa yang terlihat di atas tanah.
Yang menentukan segalanya adalah akar di bawah sana, yang bekerja dalam gelap, memegang tanah, mencari air, dan menjaga agar seluruh kehidupan tidak roboh. Dan bayangkan ini, ada akar yang pernah tertahan, ada akar yang pernah dipotong terlalu dini, ada akar yang pernah dipaksa tumbuh dalam tanah yang miskin cahaya, miskin air, miskin ruang. Pohon itu tetap hidup, tetapi ia belajar cara bertahan, bukan cara berkembang. Ia belajar menyesuaikan diri dengan kelangkaan. Ia belajar menjadikan sedikit sebagai normal. Ia belajar diam agar tidak mengganggu. Mungkin itulah yang dilakukan hidupmu selama ini. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena sesuatu pernah mengajarkanmu bahwa keamanan harus dibayar dengan menyusut, bahwa suara harus diredam supaya diterima, bahwa kebutuhan harus disembunyikan supaya tidak merepotkan, bahwa menunggu terlalu lama adalah harga dari tetap berada di dekat pintu. Dan ketika akar dipaksa hidup seperti itu, daun bisa tampak baik-baik saja untuk sementara. Orang-orang masih melihatmu tersenyum. Mereka masih melihatmu bekerja. Mereka masih melihatmu hadir. Tetapi di dalam, ada bagian yang haus pada tanah yang lebih benar, pada air yang lebih bersih, pada matahari yang tidak perlu kamu minta maaf untuk menerimanya. Inilah sebabnya beberapa hari terakhir terasa aneh. Bukan karena kamu kehilangan arah, tetapi karena akar itu mulai bergerak. Ia mulai mencari kembali tempat asalnya. Ia mulai menolak tanah lama yang tidak lagi memberi kehidupan. Ia mulai menolak kebiasaan bertahan di ruang yang membuatnya kering. Dan ya, ini bisa terasa seperti kehilangan, karena setiap akar yang mulai pulang terdengar seperti kegelisahan sebelum terdengar seperti kesembuhan. Setiap pergeseran yang sejati dimulai dari sesuatu yang tampak seakan tidak stabil. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah kehidupan sedang kembali ke tempat yang selama ini ditahan. Jika gambaran pohon itu baru saja menyingkap sesuatu di dalam dirimu, jika kamu merasakan bahwa ada bagian dalam dirimu yang selama ini hidup dalam tanah yang terlalu sempit, tulislah "aku siap" di komentar. Aku siap. Itu bukan permintaan. Itu adalah pengakuan bahwa akar di dalam dirimu mulai kembali ke tempatnya. Tulislah "aku siap", lalu kembali kepadaku. Karena ketika akar mulai kembali, daun tidak bisa tetap sama. Dan saat daun berubah, seluruh pohon mulai berbicara ulang. Itulah yang sedang terjadi padamu sekarang. Ada kehidupan yang kembali ke tempat yang sempat senyap. Ada aliran yang pulang. Ada suara yang tidak lagi mau dikubur. Jadi sekarang, jangan lagi membaca hidupmu hanya dari gejala luarnya. Yang terlihat bukan keseluruhannya, yang terasa berat bukan akhir ceritanya. Yang mulai bergeser di bawah permukaan justru adalah bagian yang paling menentukan. Kamu tidak sedang diminta membangun hidup dari nol dengan tangan yang lelah. Kamu sedang dipanggil untuk kembali. Kembali ke ritme yang tidak dipinjam dari ketakutan. Kembali ke suara yang tidak tunduk pada rasa tidak layak. Kembali ke tempat di dalam dirimu yang tahu bagaimana menerima tanpa merasa bersalah. Ada cara baru untuk berjalan, bukan dengan menendang pintu, bukan dengan memaksa tanah berbunga sebelum musimnya, bukan dengan membuktikan nilai hidupmu kepada ruang yang hanya mengenal syarat. Ada cara baru untuk hidup, dan cara itu dimulai ketika kamu berhenti menawar dirimu sendiri. Kamu tidak perlu mengejar apa yang sudah dipersiapkan untukmu. Kamu tidak perlu memeras jiwamu untuk mendapatkan apa yang memang ditetapkan tiba pada waktunya. Kamu tidak perlu memanggul rasa takut seolah itu adalah bagian dari iman. Yang perlu kamu lakukan adalah menerima dengan tenang apa yang sudah lebih dulu mengejarmu. Ada dua hal sederhana yang menandai pengembalian ini. Yang pertama aku sebut meterai pagi. Sebelum pikiranmu menyebar ke banyak arah,
Duduklah dalam diam sebentar dan ucapkan dalam hati bahwa hari ini kamu tidak akan berlari lebih cepat daripada damai. Rasakan napasmu, rasakan kaki yang menjejak, rasakan bahwa kamu tidak harus membuktikan apapun sebelum matahari naik tinggi. Yang kedua, aku sebut audit frekuensi. Lihat siapa dan apa yang membuat dalam dirimu mengecil, lalu akui dengan jujur bahwa tidak semua pintu yang terbuka patut kamu masuki, dan tidak semua kedekatan layak dipelihara. Ini bukan penghukuman, ini penjagaan. Ini cara kamu merawat apa yang sedang dipulihkan. Karena ketika kamu mulai menerima dengan cara yang benar, hidupmu berubah dari upaya menjadi pengelolaan yang kudus. Kamu tidak lagi memaksa aliran, kamu menjaganya. Kamu tidak lagi mengejar suara yang mengecilkanmu. Kamu menumbuhkan ruang bagi suara yang menguatkanmu. Kamu tidak lagi menaruh seluruh masa depanmu pada ketakutan yang memakai topeng kewaspadaan. Dan aku tahu, bagian dari dirimu masih ingin bertanya, apakah semua ini sungguh untukmu? Tetapi perhatikan saja bagaimana tubuhmu merespons ketika kebenaran mendekat. Ada bagian dalam dirimu yang langsung mengenali. Ada bagian yang tenang. Ada bagian yang tidak perlu debat. Bagian itulah yang selama ini menunggu. Jika kalimat-kalimat ini menguatkan sesuatu yang sudah lama kamu tahu tetapi belum berani namai, biarkan sukamu menjadi amen tanpa kata. Bukan sebagai angka, bukan sebagai ukuran, sebagai persetujuan bahwa apa yang disebut di sini disebut dengan benar. Diamlah sejenak. Biarkan itu meresap. Kadang pengakuan yang paling jujur tidak muncul sebagai suara. Ia muncul sebagai ketenangan yang tiba-tiba cukup. Dan ada seseorang yang muncul di benakmu saat aku berkata demikian. Seseorang yang letih diam-diam tetapi tetap berdiri. Seseorang yang memikul banyak hal tanpa banyak bicara. Seseorang yang tampak kuat di luar, padahal sedang menunggu satu kalimat yang tidak pernah datang. Wajah itu bukan kebetulan. Kirimkan pesan ini kepadanya. Bukan sebagai saran, sebagai pengantaran. Orang itu mungkin adalah seseorang yang setia, tetapi lelah. Yang lembut tetapi terkunci, yang kuat tetapi sedang menahan air mata di tempat yang tidak terlihat siapapun. Dan kalau wajah itu muncul saat aku berbicara, itu berarti pesan ini memang juga untuknya. Sebelum ini ditutup, tulislah aku adalah yang dipilih di komentar. Bukan sebagai harapan, bukan sebagai angan, sebagai pengesahan. Ada perjanjian yang sedang terbentuk di antara apa yang kamu dengar dan apa yang selama ini diam di dalam dirimu. Dan perjanjian itu akan kamu bawa melewati musim ini. Tulislah perlahan. Biarkan jemarimu melakukan apa yang sudah dilakukan rohmu. Kamu dikukuhkan. Kamu tidak terlupakan. Kamu tidak ditinggalkan di tepi pintu. Kamu dipanggil masuk dengan nama yang lebih dalam daripada rasa takutmu. Kamu dilindungi. Kamu tidak perlu lagi menyebut dirimu kecil agar terasa aman. Kamu tidak perlu mengecilkan anugerahmu supaya orang lain nyaman. Kamu sedang dipimpin dengan lembut ke tempat yang lebih benar daripada yang kamu paksa selama ini. Kamu dipulihkan. Bukan dengan kegaduhan, bukan dengan pembuktian, dengan kebenaran yang kembali mengalir ke tempat-tempat yang dulu kering, dengan kasih yang tidak menuntut kamu menjadi orang lain, dengan damai yang tidak bergantung pada pintu yang segera terbuka. Kamu diingat, yang terlihat lambat bukan berarti hilang, yang tertahan bukan berarti ditolak, yang senyap bukan berarti kosong. Ada tangan yang bekerja di balik yang belum terlihat dan kamu sedang belajar mengenali cara kerjanya. Sekarang, di seluruh dunia, ada banyak hati yang sedang menerima pengenalan yang sama pada saat ini. Kamu tidak sendirian dalam pendengaran ini. Kamu bagian dari sesuatu yang tidak selalu membuat suara besar, dan justru karena itu ia nyata. Kamu tidak datang ke sini sendirian, dan kamu tidak pulang sendirian. Berdirilah di dalam keyakinan itu. Berjalanlah tanpa memaksa. Bernapaslah tanpa rasa bersalah.
Terimalah tanpa takut. Jangan menolak apa yang sedang dibuka hanya karena ia datang dengan kelembutan, bukan dengan gemuruh. Itu sudah tertutup. Kamu tidak sedang diminta untuk membuktikan bahwa kamu layak menerima. Kamu sedang diajak untuk berhenti menunda apa yang sudah lama hendak diberikan kepadamu. Dan jika selama ini kamu mengira bahwa semua ini harus terasa besar, keras, dan segera, dengarkan baik-baik. Banyak perkara paling kudus datang dengan tenang, lalu menetap, lalu mengubah seluruh arah hidupmu tanpa pernah mengangkat suara. Maka jangan takut pada kelunakan ini. Jangan curiga pada damai yang hadir pelan. Jangan menuduh hatimu sendiri hanya karena ia akhirnya mulai tenang setelah begitu lama berlari. Ada saat ketika kesembuhan tidak datang seperti petir, melainkan seperti rumah yang pintunya dibuka dari dalam. Kamu tidak perlu memaksa rumah itu, kamu hanya perlu masuk. Dan aku tahu ada bagian dalam dirimu yang masih berjaga, masih ingin memastikan bahwa tidak ada apapun yang salah. Tetapi perhatikan ini, yang paling benar seringkali tidak terasa seperti kemenangan pada awalnya. Ia terasa seperti keheningan setelah lama hidup di antara kebisingan. Ia terasa seperti napas yang bisa turun lebih dalam. Ia terasa seperti tubuh yang berhenti menegang ketika nama yang tepat akhirnya disebut. Itulah yang sedang terjadi padamu sekarang, bukan penutupan, pembalikan, bukan kerugian, penempatan ulang, bukan kegagalan, kesetiaan yang menemukan bentuknya yang baru. Dan bentuk baru itu tidak menuntut kamu menjadi orang lain. Ia menuntut kamu berhenti menyamakan luka lama dengan identitasmu. Ia menuntut kamu berhenti menyebut keterbatasan lama sebagai nasib. Ia menuntut kamu berhenti memeluk apa yang sudah selesai hanya karena kamu takut pada ruang kosong yang tertinggal setelahnya. Ruang kosong itu bukan hukuman. Itu adalah tempat bagi sesuatu yang lebih benar. Itu adalah panci yang dibersihkan sebelum minyak dituangkan. Itu adalah tanah yang digemburkan sebelum hujan. Itu adalah jeda yang tampak sepi, tetapi sebenarnya sedang menyiapkan hasil yang tidak bisa dipaksakan. Kamu telah melewati banyak musim dengan cara yang tidak semua orang lihat. Kamu telah menanggung lebih banyak daripada yang tampak di permukaan. Kamu telah menekan banyak tangis agar dunia tidak terganggu. Kamu telah tetap berdiri saat jiwamu sendiri terasa seperti ingin duduk lama. Dan justru di sana, di tempat yang paling sunyi itu, kamu sedang diajar bagaimana menerima tanpa rasa malu. Menerima bukan kelemahan. Menerima adalah kesediaan untuk membiarkan hidup berhenti dihantam oleh ketakutan. Menerima adalah keberanian untuk berkata bahwa kamu tidak lagi ingin hidup dari sisa-sisa. Menerima adalah iman yang tidak lagi berteriak, melainkan percaya cukup dalam untuk membuka tangan. Maka sekarang, terimalah bahwa tidak semua penundaan adalah penyangkalan. Terimalah bahwa tidak semua pintu yang tertutup menolakmu. Sebagian justru melindungimu dari versi hidup yang terlalu kecil untuk menampung panggilanmu. Terimalah bahwa ada hal-hal yang harus runtuh, supaya kamu tidak terus menyebut reruntuhan sebagai rumah. Aku tahu kata-kata ini mungkin menyentuh tempat yang sangat dalam. Aku tahu mungkin ada air mata yang tidak langsung jatuh, tetapi mulai mengumpul di belakang mata. Aku tahu mungkin ada napas yang sekarang berbeda sedikit, lebih panjang, lebih jujur. Jangan buru-buru menyembunyikannya. Itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu akhirnya dikenali dengan benar. Dan karena itu, aku ingin kamu berhenti sejenak di dalam hatimu sendiri dan mengucapkan ini tanpa suara. Aku tidak akan memaksa lagi apa yang harus diterima. Aku tidak akan memohon pada pintu yang sudah selesai. Aku tidak akan menyamakan keterlambatan dengan penolakan. Aku tidak akan meninggalkan damai hanya demi kegelisahan yang sudah kuanggap biasa. Ucapkan itu di dalam dirimu.
Biarkan ia menjadi batas yang lembut. Biarkan ia menjadi awal yang baru. Biarkan ia menjadi pengakuan bahwa kamu telah cukup lama hidup dari tarikan dan kini saatnya hidup dari penerimaan. Karena hidup yang diberkati tidak selalu datang dengan keramaian. Kadang ia datang dengan ketepatan. Kadang ia datang dengan sebuah rasa di dada yang berkata bahwa kamu akhirnya berada di tempat yang benar, meski seluruh dunia belum menyadarinya. Kadang ia datang sebagai kesederhanaan yang suci, sebagai tenang yang tidak perlu menjelaskan dirinya. Dan itu yang sedang bergerak ke arahmu. Bukan kekacauan, ketepatan, bukan tekanan, penyusunan ulang, bukan kehabisan, sumber yang tidak pernah benar-benar pergi. Jadi jika saat ini kamu merasa seperti sesuatu dalam dirimu sedang dilepaskan, jangan buru-buru menahan. Kalau ada nama lama yang mulai kehilangan kuasanya, biarkan saja. Kalau ada ketakutan yang dulu memimpin langkahmu, tetapi kini terdengar lelah, jangan panggil ia kembali. Kamu tidak kehilangan dirimu, kamu sedang kembali kepada dirimu yang tidak dibentuk oleh rasa takut. Dan di titik ini aku ingin berbicara lebih lembut lagi, seolah-olah kita berdiri bersama di ambang pintu yang sama. Kamu aman untuk menerima. Kamu aman untuk berharap lagi. Kamu aman untuk menatap ke depan tanpa meminta maaf. Kamu aman untuk membiarkan hidup yang tepat mendekat tanpa segera curiga pada kebaikannya. Karena ketika berkat datang dengan benar, ia tidak memaksa. Ia menetap, ia menyusun, ia meneguhkan, ia tidak menuntut kamu mengecil agar muat, ia mengajar kamu cara berdiri dalam ukuran yang sebenarnya. Maka berdirilah sekarang dalam ukuran itu, bukan ukuran ketakutanmu, bukan ukuran luka lamamu, bukan ukuran kata-kata yang pernah merendahkanmu. Berdirilah dalam ukuran yang sudah lama disiapkan untukmu, meski kamu baru sekarang mulai berani memasukinya. Aku mengucapkan ini atasmu, perlahan, dan dengan hormat. Kamu sedang dibawa ke tempat yang lebih jernih. Kamu sedang dipisahkan dari yang mengurasmu. Kamu sedang dikuatkan tanpa dipamerkan. Kamu sedang disesuaikan tanpa dipatahkan. Kamu sedang dipulangkan ke damai yang tidak perlu kamu kejar. Dan pada saat ini, mungkin kamu mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang terpasang di dalammu. Bukan beban baru, bukan tuntutan baru, sebuah kesunyian yang mantap, sebuah kepastian yang tidak memerlukan persetujuan dari siapapun, sebuah pengetahuan bahwa kamu tidak perlu terus berjuang untuk dianggap hadir. Itulah yang dimaksud ketika langit bekerja di balik tirai. Tidak semua hasil mengumumkan diri dengan suara. Sebagian hasil hanya menata ulang keberanianmu, menenangkan tanganmu, dan mengembalikan napasmu ke tempat yang semestinya. Kamu tidak perlu mengerti semuanya malam ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa tidak ada satu pun dari air mata, jam-jam terjaga, diam panjang, atau pintu yang tertunda sia-sia. Semua itu telah menjadi tanah bagi sesuatu yang lebih benar, dan sekarang tanah itu mulai menghidupkan kembali apa yang sempat tertidur. Jadi terimalah malam ini sebagai titik balik yang lembut. Terimalah bahwa kamu tidak harus keras untuk dilindungi. Terimalah bahwa kamu tidak harus letih untuk dianggap setia. Terimalah bahwa yang diatur untukmu tidak akan gagal karena kamu berhenti memaksanya. Terimalah bahwa tangan yang tepat bekerja, bahkan ketika matamu belum melihat. Dan teruslah berjalan dengan hati yang tidak lagi menolak kebaikan hanya karena dulu ia pernah dilukai. Teruslah berjalan dengan jiwa yang lebih tenang daripada sebelumnya. Teruslah berjalan dengan keyakinan bahwa apa yang benar untukmu tidak perlu kamu rampas. Ia akan datang dengan tepat, dan ketika ia datang, kamu akan mengenalinya. Apa yang datang untukmu sedang mendekat. Apa yang telah dipersiapkan tidak terlambat. Apa yang tertahan sedang diatur ulang. Apa yang tampak tertutup sedang dibuka dengan cara yang lebih bijaksana daripada yang bisa kamu paksa sendiri.
Dan aku akan menutup dengan berkat ini atas kepalamu, atas napasmu, atas malam-malammu yang panjang, atas langkahmu yang diam-diam setia, atas hati yang tidak menyerah meski sempat letih. Kamu diberkati dalam kelembutanmu, kamu diberkati dalam penantianmu, kamu diberkati dalam keberanianmu untuk tetap percaya. Kamu diberkati dalam penyerahanmu yang jujur. Kamu diberkati dalam cara kamu tetap bertahan saat tidak ada yang melihat. Kamu tidak tersesat, kamu dipimpin, kamu tidak terlambat, kamu disusun, kamu tidak dilupakan. Kamu sedang dihadirkan kembali pada tujuan yang lebih besar daripada ketakutanmu. Sekarang, di seluruh dunia, ada hati-hati lain yang juga sedang menerima kata-kata ini, masing-masing dengan luka, masing-masing dengan pertanyaan, masing-masing dengan keheningan yang hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Kamu bagian dari pertemuan yang tidak perlu bising untuk menjadi nyata, dan justru karena itu ia kuat. Tetaplah di dalam damai itu, tetaplah di dalam penerimaan itu, tetaplah di dalam ruang yang baru dibuka untukmu. Jangan memerangi apa yang sedang disembuhkan. Jangan mencurigai apa yang sedang disusun. Jangan menolak apa yang sedang mendekat dengan cara yang terlalu suci untuk kamu rekayasa. Kamu akan melihat, kamu akan mengenali, kamu akan menerima. Dan ketika semuanya akhirnya jelas, kamu akan tahu bahwa tidak ada satu pun bagian dari Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.